warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa meliputi atau dimulai dari bukti transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal, kemudian dilanjut ke buku besar, setelah itu direkap dalam neraca saldo, dari neraca saldo kemudian ada data-data yang belum sesuai, akhirnya membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu dibuatlah kertas kerja. Kertas kerja ini itu adalah untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan yang meliputi nanti ada yaitu laporan laba rugi, perubahan modal dan laporan neraca. Kemudian dari kertas kerja ini kita bisa membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Dari siklus ini yang merupakan tahap pencatatan yaitu mulai dari bukti transaksi sampai buku besar, kemudian ada tahap pengiktisaran yaitu neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Setelah itu tahap laporan yaitu pembuatan laporan keuangan, yang terakhir tahap penutupan yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kita mulai dari tahap pencatatan. Tahap pencatatan tadi seperti saya sampaikan yaitu meliputi bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Kita mulai dengan bukti transaksi dulu. Bukti transaksi itu adalah bukti dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan itu apa? Transaksi keuangan itu adalah kejadian menyangkut organisasi yang diukur dengan sejumlah uang. Jadi kalau kejadian itu tidak menggunakan uang, itu tidak bisa dikatakan transaksi keuangan. Bukti transaksi keuangan itu meliputi yang pertama bukti transaksi intern, yang kedua bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern itu dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Contoh ketika perusahaan membayar gaji pegawai, ketika perusahaan melakukan penyusutan aktiva tetap, kemudian pemakaian perlengkapan dan sebagainya. Yang kedua, bukti transaksi ekstern itu terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Contoh ketika membayar biaya listrik, bayar biaya telepon, kemudian beli perlengkapan, kemudian beli peralatan dan sebagainya. Yang itu nanti pasti setiap transaksi itu ada bukti transaksinya. Macam-macam bukti transaksi. Yang pertama itu adalah nota. Tentu kalian ketika membeli di toko atau di warung bahkan itu ada bukti. Biasanya yaitu berupa nota. Nota itu adalah bukti penjualan atau pembelian secara tunai. Kalau bagi pembeli itu bukti pembelian secara tunai, tapi bagi penjual nota merupakan bukti penjualan secara tunai. Nah, ini adalah contoh bukti yaitu berupa nota. Nota ini ada toko buku Cahaya. Ini adalah penjualnya, di mana judulnya di sini adalah nota. Kemudian di sini tanggal nomor ini adalah diisi tanggal terjadinya transaksi. Kemudian untuk siapa ini adalah pembelinya. Dalam nota itu ada nama barang, artinya barang apa yang dibeli, banyak barangnya berapa, harga satuannya berapa, kemudian jumlah. Jadi kalian biasanya kalau membeli secara tunai pasti akan mendapat yang namanya nota. Yang kedua, faktur. Faktur itu bukti ketika melakukan pembelian atau penjualan secara tunai. Misalnya ketika membeli sepeda motor, berarti kalau secara kredit pasti akan mendapatkan bukti yang namanya faktur. Nah, bukti faktur ini adalah seperti ini bentuknya, yaitu ada nama perusahaannya,
ini nama penjualnya, kemudian tanggalnya berapa. Nah, ini untuk siapa yang ini ya? Untuk auto 3000 Jakarta ini adalah pembelinya. Kemudian di sini kalau kolom-kolomnya itu memang sama persis dengan di nota. Cuman biasanya ya pada faktur itu ada uang muka. Tapi memang kolom faktur ini tidak baku. Jadi tergantung perusahaan yang membuat. Yang ketiga adalah kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh penerima uang. Misal, ketika kalian membayar SPP, dapat kwitansi. Ketika kita membayar listrik, itu dapat dari PLN. Ketika kita bayar ke PDAM, kita dapat nota kwitansi. Dan kwitansi ini bentuknya macam-macam. Ini adalah yang umum. Ada tulisannya kwitansi, di mana di sini dalam kwitansi itu ada tulisan telah diterima dari. Ini Akila, ini adalah yang membayar uang sejumlah berapa, digunakan untuk apa, di sini penerimanya adalah siapa. Nah, nanti kwitansi ini biasanya gandeng atau rangkap. Nah, kalau rangkap itu ada tembusan, tapi kalau yang namanya gandeng nanti disobek. Yang keempat adalah nota debit. Nota debit itu adalah sebuah nota yang memberitahu kepada langganan bahwa akunnya itu didebit karena pengembalian barang yang dibeli. Bukti transaksi nota debit ini biasanya ada pada perusahaan dagang. Jadi dalam jual beli barang dagangan, ketika pembeli membeli sejumlah barang kepada penjual dan ternyata ada yang rusak, kemudian dikembalikan kepada penjual. Itu bukti transaksinya adalah pakai nota debit ini. Ini adalah bagan atau bentuk nota debitnya. Jadi di sini yang mengeluarkan nota debit ini adalah PT Fala Surakarta, disampaikan kepada toko Abimanyu. Nah, ini adalah penjualnya. Sehingga PT Fala Surakarta ini mengembalikan kemeja aro ini kepada toko Abimanyu, sehingga PT Fala ini membuat yang namanya nota debit. Yang berikutnya adalah nota kredit. Nota kredit itu adalah kebalikan dari nota debit, di mana nota kredit itu berisikan memberitahu pada langganan bahwa akunnya telah dikredit karena penerimaan kembali barang yang dijual. Nota kredit itu biasanya juga ada pada perusahaan dagang, di mana nota kredit ini yang membuat adalah penjual. Jadi penjual setelah menerima barang dari pembeli, akhirnya membuat bukti transaksi yaitu nota kredit. Nah, di sini nota kredit ini contohnya UD Punokawan Klaten itu tadi menerima dari PT Fala itu berupa jaket pria. Nah, setelah menerima jaket pria karena pengembalian tadi, maka UD Punokawan itu membuat nota kredit yang disampaikan kepada PT Fala, yang isinya bahwa akun PT Fala itu nanti dikredit sebesar jumlah yang dikembalikan. Yang keenam adalah memorial. Memorial itu bukti yang dibuat sifatnya intern, yaitu dibuat oleh pimpinan perusahaan untuk urusan akuntansi, untuk kepentingan perusahaan sendiri. Di sini bukti memorial itu contohnya, artinya di sini tentang penggunaan perlengkapan, kemudian penafsiran piutang yang tidak tertagih dan sebagainya.
Itulah mengenai bukti-bukti transaksi yang saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke jurnal. Demikian materi kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.